Ketika Abdul Muttalib ini dilahirkan, ia dilahirkan dan diberi nama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena di antara rambutnya yang hitam legam ada sebaris rambut putih. Unta adalah milikku yang kau curi, sedangkan Ka'bah milik Allah yang pasti Allah akan menjaganya. Kata-kata itu menggetarkan jiwa Abraha, dan sejarah Al-Quran membuktikan surah Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Sindo yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sonhaji. Kali ini kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita akan berkisah dan bercerita tentang perjalanan orang-orang saleh yang mendampingi Rasulullah SAW dan juga yang menjadi napaktilas nasabnya Rasulullah SAW. Untuk pertemuan jumpa kita kali ini, saya akan menyampaikan tentang kisah hebat seorang kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Sahabat Sindo, Abdul Muttalib dilahirkan di Yathrib dari seorang ibu yang bernama Salma binti Amr, keturunan bangsawan di Yathrib dari suku Khadraj, sebuah suku besar yang menjadi penguasa di kota Yathrib. Ayahnya daripada Abdul Muttalib bernama Hashim dan ibunya bernama Salma binti Amr. Ketika Abdul Muttalib ini dilahirkan, ia dilahirkan dan diberi nama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena di antara rambutnya yang hitam legam ada sebaris rambut putih seperti uban, rambut yang putih, maka diberi nama Syaibah. Kalau kita buka dalam kitab Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far al-Barzanji, ada satu kalimat Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah. Syaibah memiliki akhlak yang terpuji, perilakunya bagus, orangnya cerdas, tanggap, dan sangat bijaksana, dan ini terlihat ketika ia masih kecil. Ayahnya Hashim meninggal dunia ketika ia belum lahir, sehingga Syaibah ini diasuh oleh ibunya Salmah binti Amr sampai usia 8 tahun. Sebagai putra bangsawan di kota Yathrib, maka didikan dari seorang ibu yang luar biasa hebatnya membuat Syaibah menjadi seorang anak yang luar biasa tangkas, cerdas. Ketika Syaibah berumur 8 tahun, kakeknya, pamannya yang bernama Muttalib datang berkunjung ke Yathrib dari Mekah. Muttalib bin Hashim. Jadi berkunjung ke Mekah, ke Madinah, dan kemudian menyampaikan kepada saudaranya bahwa Syaibah akan dia bawa ke Mekah. Karena ketika itu Mekah menjadi sebuah kota kosmopolitan, tempat terjadi lalu lalang orang berbagai macam datang dari berbagai macam daerah, suku dan etnis. Terjadi akulturasi berbagai macam budaya di Mekah, sehingga pamannya Muttalib mengatakan kalau Syaibah ini dibawa ke Mekah, dia akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Ibunya keberatan, anak tercinta diminta dibawa ke Mekah. Namun paham bahwa Mekah adalah tempat dan garis keturunan suku Quraisy yang dahsyat, yang sangat terkenal saat itu. Ketika dibawa ke Mekah,
Maka Syaibah ini dianggap oleh orang-orang Mekah, sahabat Sindu, seperti karena tidak dikenal. Jadi dianggap seperti budaknya Muttalib. Sehingga disebutlah dia dengan panggilan Abdul Muttalib, hamba sahayanya Muttalib. Padahal namanya Syaibah. Tetapi Syaibah tenang saja. Dia santai dengan panggilan tersebut. Kemana pamannya pergi dia ikutin untuk bisa belajar banyak tentang kehidupan masyarakat Mekah. Sampai pada akhirnya ia merasa nyaman dengan nama Abdul Muttalib. Dan sejak saat itu namanya dikenal dengan Abdul Muttalib. Sehingga ketika pamannya Muttalib ini meninggal dunia, Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi, seorang Syaibah yang terpuji akhlaknya, diminta menjadi penjaga pintu Ka'bah. Ini sebuah kehormatan. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy melihat betapa hebatnya, betapa santunnya pemuda yang memiliki sifat keadilan, memiliki sifat kebijaksanaan, dan dikenal sangat bijak dalam perilaku kehidupannya. Sehingga apa yang luar biasa daripada Abdul Muttalib ini, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia satu malam bermimpi. Ada beberapa peristiwa yang membuat Abdul Muttalib semakin disegani. Satu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya ia diminta untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang hilang dan tenggelam, tertimbun oleh batu dan pasir. Maka keesokan harinya ia ajak putranya yang bernama Harith. Harith ini adalah putra beliau dari istrinya yang bernama Fatimah binti Amr. Dibawa untuk menggali tempat di mana mimpinya mengisyaratkan di situ ada sumur Zam-Zam. Pada mulanya orang-orang Mekah dan para tokoh melarang melakukan itu. Namun tekad kuatnya sebagai seorang yang diamanatkan, mandatkan untuk menjaga Ka'bah, tetap dia lakukan. Dan subhanallah, sampai pada akhirnya ditemukanlah sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun dan tenggelam. Sumur Zam-Zam yang kita pahami adalah sebuah peristiwa mukjizat Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika ibunda tercintanya Siti Hajar berlari dari Sofa ke Marwah untuk mencari air untuk minum putranya Ismail alaihissalam. Dengan hentakan kakinya Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil, maka keluarlah sumber air yang dahsyat, dan ibunya mengatakan, Zamzami, 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 kumpul, sini kumpul. Dan sejak saat itu air itu dikenal dengan sumur Zam-Zam dan air Zam-Zam. Jadi ketika ia menemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muttalib ini menjadi pelayan khadimul haram. Menjadi pelayan yang memberikan dengan tangannya bersama istrinya kepada semua jamaah, baik jamaah haji dan mereka yang berumrah saat itu. Ia memberi minum dengan tangannya dengan air Zam-Zam tersebut. Ya, dan sampai saat ini setiap jamaah yang datang untuk berziarah ke Ka'bah, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, mereka minum air Zam-Zam, bahkan bisa pulang membawa air Zam-Zam. Subhanallah, Abdul Muttalib lah yang pertama kali menemukan kembali sumur Zam-Zam yang tertimbun di tertutup karang dan batu juga pasir. Sahabat Sindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang membuat kagum masyarakat Mekah dan suku Quraisy dengan Abdul Muttalib. Syaibah bin Hashim ini adalah ketika Raja Abraha ia berkehendak ingin menghancurkan Ka'bah, membawa Ka'bah, memindahkan Ka'bah, dibawa ke negerinya. Maka kemudian keserakahan daripada Abraha, ia mencuri, dia mengambil unta-unta milik penduduk Mekah, termasuk untanya daripada Abdul Muttalib. Dengan gagah ia hadapi Abraha, tentara bergajah yang datang memang hendak ingin menghancurkan Ka'bah, karena dianggapnya Ka'bah sebagai pesaing tempat ibadah. Ketika bertemu dengan Raja Abraha yang sangat ditakuti dan segeni, Abraha bertanya, siapa engkau?
Saya Abdul Muttalib, Syaibah bin Hashim, penjaga Ka'bah. Untuk apa engkau datang? Saya hanya meminta unta yang kau curi. Dan kenapa kau hanya minta unta? Tidak engkau minta Ka'bah? Tidak. Unta adalah milikku yang kau curi. Sedangkan Ka'bah milik Allah yang pasti Allah akan menjaganya. Kata-kata itu menggetarkan jiwa Abraha. Dan sejarah Al-Quran membuktikan surah Al-Fil. Tentara Abraha hancur dan musnah dengan kiriman burung ababil yang diabadikan dalam surah Al-Fil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari kisah kakek Rasulullah Abdul Muttalib, semoga menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal yang mulia. Beliau punya kakek yang luar biasa hebat dan disegani. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita membicarakan kemuliaan kakeknya tercinta. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.